Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Mei 2025. Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Kembali saudara di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau tetap melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 dan Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Siapakah mereka berdua ini? Filipus adalah dari Betsaida, kota yang sama dengan Petrus dan Andreas. Filipus merupakan salah satu dari 12 murid yang dipanggil saudara. Adalah salah satu rasul yang terlibat dalam dialog dengan Yesus tentang kehadiran orang-orang Yahudi Helenistik. Juga disebutkan sebagai salah satu rasul yang kembali dari kenaikan Tuhan untuk menantikan kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para muridnya dengan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, maka pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Yohanes 14 ayat 6-7. Filipus menyelah pengajaran Tuhan Yesus ini dan berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yohanes 14 ayat 8. Filipus seakan-akan belum percaya akan identitas Tuhan Yesus ini saudara. Bagaimana tanggapan Tuhan kita? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus menyatakan bahwa Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yesus mau kita semua yang menjadi muridnya dengan sungguh-sungguh percaya dalam iman akan kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa ini saudara. Juga disampaikan kepada Tuhan Yesus dalam hal permohonan doa. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Karena saudara, di dalam nama Yesus ada kuasa. Mintalah di dalam nama Yesus saudara. Sekarang siapakah Yakobus? Yakobus muda atau Yakobus anak Alfius adalah saudara tiri Yesus saudara. Ingat, saudara tiri. Banyak di luar sana yang menyatakan bahwa ini adalah saudara kandung Yesus. Ingat saudara, ini saudara tiri Yesus, bukan saudara kandung. Diyakini sebagai penulis surat Yakobus dalam Perjanjian Baru, uskup pertama Yerusalem, dikenal sebagai rasul yang setia dan berdedikasi. Ia juga menjadi rasul pertama yang menjadi martir saudaraku, dipenggal oleh Herodes Agripa pada tahun 44 Masehi. Ketika Paulus tiba di Yerusalem,
Yakobuslah yang menasihatkan agar Paulus pergi ke bait Allah untuk mentahirkan diri dan memberi persembahan. Paulus menuruti nasihat Yakobus, tetapi ia ditangkap dan diseret ke hadapan pengadilan. Paulus sebagai warga negara Romawi minta diadili langsung oleh kaisar sendiri, maka ia dikirim ke Roma. Demikian Paulus, rasul bangsa kafir itu, sampai di Roma berkat perantaraan Yakobus. Tetapi sebaliknya saudaraku, Yakobus dicurigai oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk membalas Paulus. Karena itu beberapa tahun kemudian Yakobus ditangkap, dilemparkan dari menara bait Allah itu, lalu dirajam hingga mati pada tahun 62. Menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu cara hidup yang amat keras, antara lain tidak makan daging dan minum anggur. Ia juga saudara tidak memakai alas kaki dan pakaiannya hanya selembar saja. Banyak waktunya digunakan untuk berdoa sambil berlutut, sehingga kulit lututnya menjadi sangat tebal dan keras. Surat-suratnya yang lebih menonjolkan pewujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan melarat, dimasukkan dalam kanon kitab suci. Inilah kedua profil rasul yang kita peringatkan dalam pesta khusus hari ini, saudara. Nah, apa yang mau kita petik dari kedua rasul ini yang kita rayakan pestanya, saudara? Yang pertama, saudara, mengingatkan kepada kita akan pentingnya iman, kesaksian, dan pelayanan hidup Kristiani. Dengan memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Yang kedua, saudara, hidup selalu dalam pelayanan dan penuh keberanian dan tetap teguh walaupun menghadapi tantangan. Dan mungkin juga, saudara, nyawa kita terancam, tetapi tetaplah setia dan taat dalam pelayanan. Yang ketiga, sebagai murid Yesus, saudara, yang telah dimenangkan, hendaknya lagi hidup kita selalu menunjukkan kerendahan hati dan kesediaannya untuk mengikuti ajaran Yesus, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang keempat, seperti Yakobus yang mati syahid, karena imannya mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi bahaya atau ancaman demi kebenaran dan iman, demi mewartakan firman kebenaran, demi menyaksikan, bersaksi tentang Yesus. Apapun ancaman yang kita hadapi, kita tetap setia, tetap kuat. Dan yang terakhir, seperti kedua rasul ini, kita pun harus dapat bersatu dengan Tuhan dan gereja dalam pelayanan dan kesaksian. Biarlah dengan merayakan pesta kedua rasul ini, saudara, iman kita semakin dikuatkan. Kita menjadi murid-murid Kristus yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan mau tetap teguh dan setia dalam pelayanan walau mendapat tantangan. Sekalipun, saudara, nyawa kita jadi taruhannya, kita tetap teguh, kita tetap kuat. Apapun yang kita hadapi di depan kita, tetap setia. Haleluya. Kasih Kristus senantiasa menyertai kita di mana saja kita melayani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.